Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Genta Bumi Jaya, saudara-saudaraku semua yang khususnya di Baling Mas Cakep maupun yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Di dalam bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan, semoga saja kita semua dapat menjalankan suatu ibadah kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala sampai dengan selesai, karena ini suatu kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yang Maha Kuasa. Di samping itu juga menurut dalam cerita kami yang bahasanya itu lambat dan terbata, semoga saja itu bermanfaat. Apabila tidak, ya diabaikan saja. Di dalam bulan Ramadan ini, yang sesungguhnya kalau menurut dalam versi saya itu sebuah jiwa menegur kepada dalam dirinya. Kenapa sebuah jiwa menegur ke dalam dirinya? Yaitu karena kita itu menjalani suatu berpuasa dalam waktu 1 hari penuh, yang tujuannya yang utama itu beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Untuk yang kedua itu sesungguhnya yang namanya berpuasa itu menahan lapar dan dahaga, lalu menahan apa yang ada di diri kita, yang istilahnya menghindari sesuatu hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan. Dan yang untuk ketiga itu bahwa kita itu merasakan sebuah lapar dan dahaga di dalam diri kita. Sang jiwa itu menegur itu untuk merasakan bahwa diri kita itu bila mana jadi orang yang tidak punya kemampuan itu menahan lapar dalam waktu keseharian, maka dari itu kita itu tentunya akan menjadi merasakan ingin mengulurkan sebuah tangan dengan ikhlas kepadanya, tidak mengharapkan suatu apapun. Itulah pembelajaran-pembelajaran di dalam tentang berpuasa, untuk menyadari bahwa kita itu hidup tidak sendirian, ada yang kekurangan dan juga ada yang berkelimpahan harta. Nah, disitulah manfaat dan makna dari bulan Ramadan sendiri. Untuk teguran-teguran yang kiranya belum bisa merasakan bagaimana jika orang lain itu merasakan lapar di situ. Dan di sini menceritakan tentang untuk mempertajam jiwa dan diri sang kesatria piningit yang akan memegang suatu amanah yang begitu berat dari Yang Maha Kuasa. Sang kesatria piningit sendiri itu akan lahir dari berbagai kalangan, yaitu tentunya kalau dari agama kita yang menganut sebagai agama Islam, sang kesatria piningit itu yang disebut Imam Al-Mahdi. Dan untuk agama Hindu itu yang disebut Basudewa Krishna atau Sang Wisnu. Dan untuk agama Kristen sendiri itu Isa. Jadi semua agama itu mempunyai sang kesatria piningit sendiri-sendiri, akan tetapi dari sekian banyak sang kesatria piningit
yang memegang tampuk kepemimpinan, yaitu kepemimpinan secara beragama atau suatu kepercayaan. Kalau yang akan lahir dari suatu kepercayaan itu adalah yang disebut Sang Kesatria Piningit, itu adalah yang diamong oleh Eyang Semar atau Ki Bodronoyo. Itu seorang pemimpin yang selalu diasuh oleh beliau. Karena Sang Satria Piningit itu tidak bisa lahir dari satu titik atau dari satu kepercayaan, akan tetapi akan lahir dari berbagai macam kepercayaan, lalu nanti akan saling berkumpul dan berpendapat mana yang paling baik dan mana yang mampu bisa menyelesaikan sesuatu hal yang baik di atas muka bumi ini. Itu adalah yang disebut Sang Satria Piningit sejati. Kalau di dalam cerita bahasa kedewaan itu, Satria Piningit itu ada kembar 5 tapi dititiskan oleh 8 dewa. Nah, yang disebut di sini itu di dalam kemampuan saya, Sang Kesatria Piningit itu mengadakan suatu perlombaan kalau sekarang, yaitu memegang anak panah. Barang siapa yang bisa membidik matahari itu padam, yaitu yang disebut Sang Kesatria Piningit sejati. Karena beliau sendiri Sang Kesatria Piningit itu berpakaian yang sama, bermuka wajah yang sama, punya paras yang tampan semua. Akan tetapi dari semua kesatria itu diuji untuk membidik matahari agar matahari itu bisa padam. Nah, di sini yang disebut membidik matahari padam itu kalau zaman terdahulu itu karena bahasa banyak tembungan-tembungan yang sifatnya itu sanepo atau siloka. Yang disebut membidik matahari padam itu adalah bisa meredam atau bisa menyelesaikan suatu prahara yang di atas muka bumi ini yang membuat pertikaian dan sebagainya, yang bisa menyeluruhkan dan menyatukan di antara lain saling salah pendapat agar dijadikan di atas dunia ini menjadikan suatu pendapat. Itu seperti itu. Karena di dalam para kesatria Piningit sendiri itu semuanya para calon-calonnya memberikan ajaran-ajaran yang terbaik di atas muka bumi ini, karena setiap orang yang beragama dari agama apapun itu selalu mendidik kepada Sang Kesatria Piningit, kepada pemuda-pemudinya itu didikannya itu didikan yang sangat benar untuk demi kelanggengan kehidupan di atas muka bumi ini. Apabila kita bercerita tentang kenegaraan itu ya tentunya untuk kebaikan demi Nusantara, demi kebaikan untuk Indonesia, dan juga demi kebaikan untuk kepada negeri-negeri yang lain dan pulau-pulau kecil yang ada di belahan bumi Nusantara ini. Itu kalau menurut di dalam versi saya tentang Kesatria Piningit yang selalu itu akan lahir dan lahir kembali. Sang Satria Piningit sendiri itu sebetulnya kalau menurut dalam pendapat saya itu sebuah titisan. Yang disebut titisan itu bisa disebut kalau kita itu meyakini dan mempercayai berbagai, kita itu punya kepercayaan. Ada yang bilang itu reinkarnasi, ada yang bilang itu titisan, ada yang bilang Sang Wisnu lahir kembali. Akan tetapi jiwa dan perjalanan hidupnya itu sama persis dengan Kesatria Piningit terdahulu, tapi yang sulit untuk diketahui kalau menurut di dalam pendapat saya itu adalah raut wajah atau dalam kehidupannya itu yang secara wadak itu sulit untuk dipahami, karena yang akan lahir itu jiwa-jiwanya yang seperti terdahulu. Belum tentu yang namanya Kesatria Piningit itu lahir, oh itu wajahnya seperti itu waktu zaman ini, itu tidak seperti itu. Tapi perjalanan hidupnya dengan jiwanya, dengan cara mengajarinya.
dalam pengetahuan-pengetahuan yang telah diserap sejak zaman terdahulu itu di ribuan tahun yang lalu. Itulah jiwa-jiwa sang kesatria Piningit. Sang kesatria Piningit itu di mana-mana itu ada. Jadi orang yang mau membangkitkan jiwanya untuk kebaikan di atas muka bumi ini yang masih disembunyikan itu bisa dikatakan adalah calon sang kesatria Piningit. Di sini saya itu hanya cuman menceritakan sedikit pengalaman saya dan versi saya tentang kehidupan di masa yang akan datang. Semoga saja dalam cerita di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa untuk membangunkan jiwa-jiwa kita yang masih tertidur, karena setiap manusia itu mempunyai misi sendiri-sendiri. Demikian, apabila dalam bahasan kali ini ada sesuatu kesalahan atau kekeliruan karena kami tidak mengambil cerita ini dari kitab apapun, cuman hanya di batas kemampuan diri saya, olah pikir akal saya, dan saya rasakan yang ada di dalam hati saya mengatakan begitu. Bila mana ada sesuatu kekurangan atau kekeliruan, kami sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di dalam bulan Ramadan ini ibadah puasa panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ganjaran setimpal sesuai dengan berjalannya suatu ibadahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.